Saya nggak, nanti itu ikonik Gapura hanya akan ucapan enggak. Nanti di 2026 itu nanti ada Gapura batas desa, Gapura batas kecamatan, Gapura batas kabupaten, Gapura batas provinsi, dan itu nanti akan terstruktur, teridentifikasi, memiliki identiti Jawa Barat, dan itu akan. Dan hari ini saya mohon maaf pada Luhur Sumedang menggunakan VJU dengan latar belakang paling atasnya adalah mahkota binokasi. Itu nanti jadi satu brand, jadi nanti itu terkonektivitas. Jadi nanti VJU-nya kayak gini, desain jembatannya kayak gini, nanti desain pengaman jalannya, jadi satu kesatuan ekosistem. Kata orang Sunda mah, silih asa, silih asih, silih asu, silih wawangi. Apa itu kesatuan ekosistem? Bebasin tanah untuk perumahan, tanahnya terbebas dari calo tanah. Bikin izin, izinnya cepat, PBG-nya gratis. Kemudian dapatin kontraktor, kreditnya murah dari banknya. Yang disiapin perjuangan Bapak Muammarar Sirait, Bapak Ujang Ara Sirait, tuh kurnya. Terus kemudian nanti bangun rumah, bangun rumahnya tidak ada preman yang mungut ke kontraktor, tidak ada yang maksa ngirim batu, ngirim semen, ngirim pasir. Kemudian yang ngirimnya langsung dari toko, yang tokonya ngirimnya pakai mobil, mobilnya bayar BPKB-nya, bayar STNK-nya, lewatnya tidak overload, jalannya terawat, bayar pajak. Ekosistem itu namanya Siliwangi, Silih Asa, Silih Asih, Silih saling menghidupkan. Terus saja. Kemudian nanti ada yang ngambil rumah, ngambil rumahnya kebetulan dapat pekerjaan, pekerjaannya di kawasan industri, UMK-nya dibayarkan tepat waktu, dia nggak mengambil kredit, kreditnya dikasih pinjaman kredit dengan bunga rendah, program KUR perumahan yang nyalurin misalnya Bank Jabar. Bank Jabar kebetulan pelayannya atau marketingnya ramah, gelis, mangga bade kredit, bade sabaraha kredit. Nah, anu 5 tahun, anu 3 tahun, anu 1 tahun, mangga gaduh DP na sabaraha, dihetang, senyum, mangga tanda tangan, sabaraha dinten, ieu teh tiasa akan kreditna, atau serah terima kunci engke 3 dinten, top 2 dinten, top asup ke rumahnya, dari rumah ke tempat kerjanya, di perjalanannya tanpa hambatan. Negaranya memberikan jaminan pendidikan bagi anaknya, jaminan kesehatan bagi keluarganya. Negara hadir. Kalau ada di jalan ada accident, polisi datang dengan patrolinya. Nanti kalau ada masalah, ambulan datang dengan sopirnya. Masuk rumah sakitnya ramah, semua orang sudah dijamin, tidak takut, tidak dibayar. Itu namanya ekosistem. Itu yang disebut dengan pembangunan Siliwangi, Silih Asih, Silih Asu. Itu sistem. Ini yang saya peloporin. Jadi Pak Menteri, nanti di jalan-jalan provinsi itu dalam sekian kilometer nanti ada pos. Di pos itu ada dokter, ada mobil pemadam kebakaran, ada mobil derek, ada polisi. Nanti itu gitu. Nanti nggak mau saya ada sopir di jalan mobilnya mogok, nyari mobil derek sama mobil dereknya diteken, suruh bayar mahal, padahal sopir itu sudah susah. Itu nanti saya akan nyiapin derek gratis milik Pemprov Jabar itu. Nah, siapin. Saya tadi, ini contoh ya, bagaimana pemerintah tidak terkoneksi. Tolong kirim alat berat. Sebentar Pak, kan kemarin beli alat berat itu banyak, hampir 15. Sebentar Pak, apa? Pak, mobilnya harus ngambil dari Sukabumi dulu. Kamu mobil loadingnya punya berapa? Ternyata Pemprov Jabar mobil loadingnya cuma punya 2. Saya langsung beli, saya bilang 6. Kenapa? Nanti tidak boleh lagi begitu kalau ada bencana. Itu alamin waktu pertama jadi gubernur, waktu ada bencana, saya minta kirim beko. Itu 2 hari nggak kelar-kelar. HP saya ngambil dari Pak Haji. Pak Haji telepon kirim, langsung dikirim 3. Mobil truknya dikirim. Ternyata mobil loadingnya 1 diperebutkan ke 7 tempat yang bencana. Mobilnya mogok, jebol. Nah, ini penting.
Pemerintah harus terkoneksi karena tugas gubernur mengorkestrasi. Nah, kemudian sederhana Pak Bupati, rumah makan Padang. Kegambar nggak brandingnya? Kalau ngomong rumah makan Padang, kegambar nggak bangunannya? Tergambar. Oh, julang apa kalau di kita mah? Rumah gadang. Masakannya tergambarnya? Tergambar. Saya ngomong deh sekarang, tahu Sumedang, kegambar nggak rumahnya? Enggak. Gue nggak jajar tuh di Sumedang, kebelah itu sisi jalan. Buat ngesdar kil warungnya tuh. Ini penting. Jadi saya ingin memelopori, saya akan dalam bulan ini akan merancang warung tahu Sumedang dalam bentuk desain bangunan. Nanti di seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia, kalau bikin warung tahu Sumedang, bentuk bangunannya harus kayak gini. Brand. Baru brand itu. Bener nggak? Bener nggak? Harus ada standarnya. Kenapa orang lain, fried chicken, Kentucky, McDonald bisa menguasai dunia? Ada standar, ada brand. Jadi tahu Sumedang nanti harus punya standar, ada brand, nanti ada kualifikasinya. Hey, yang bikin tahu Sumedang menggunakan tahu Sumedang harus ada standarnya. Pabrik tahunya harus berstandar, bahan bakunya harus ini. Kemudian tidak boleh mencemari lingkungan. Gaji karyawannya harus begini. Untuk apa? Menjaga brand. Jadi tahu Sumedang itu enak, luar biasa. Nu paling enak lamun nu minyak goreng geus hideung teu diganti-ganti. Ya kita jujur-jujur aja kan, standar gitu harus dibenerin tuh nanti. Nah itu nanti brand, sehingga Sumedang punya apa? Nanti punya franchise di seluruh Indonesia. Ingat loh, tahu Sumedang tuh sampai Sumatera, sampai Kalimantan di Leuweung aya. Nah tinggal nanti brand. Ubi Cilembu bagaimana? Di kita gimana? Kenapa nggak maju-maju? Dagang ganas dihijikan jeung kurupuk pan teu nyambung. Pak, kalau ganas, ubi Cilembu, kurupuk, patus liur, rumah ada ganas jeung kurupuk. Nah hari ini saya sudah mulai Pak Menteri, saya lagi hari ini mempersiapkan untuk prototipe UMKM pinggir jalan 100 warung, lagi dengan nilai 34 juta, hampir sama dengan perumahan itu. 34 juta, dan itu nanti kontrak dengan para pedagangnya. Dan nanti insya Allah 2026 Pak, saya akan membuat 100 prototipe warung tahu Sumedang. Ini kan benar. Jadi tidak boleh tidak boleh sembarangan. Itu kata orang Sunda. Itu apa? Kata orang Sunda teh kudu nete taraje nincak hamba. Cunduk kana waktu anu tangtu, ninggang mangsa nu utama, nitih wanci nu mustari. Bahwa segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang tepat. Makanya ada hitung-hitungannya. Dulu orang tua kita menggunakan hitungan-hitungan. Nanam padi ada hitungannya, nanam pohon ada hitungannya, nebang kayu ada. Hitungan itu apa? Hitungan itu adalah aspek-aspek yang bersifat fisika yang dimiliki oleh alam bawah sadar leluhur kita. Hari ini kita menggunakan ramalan cuaca, perkiraan cuaca. Ya usum naon. Itu ilmiah, nggak sembarangan gitu loh. Nah ini nah kemudian nanti mainin tema. Nah kemudian untuk apa? Nah, kemudian kata Sunda itu gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Nah ini harus menjadi tata ruang yang baik. Saya setuju. Walaupun Pak Menteri ini mendorong perkembangan perumahan pemukiman, tapi perhitungan tata ruangnya saya lihat sangat matang, tidak sembarangan. Kenapa? Karena rumah harus menjadi berkah, bukan jadi musibah. Harus ada hitungannya. Kalau daerah tebing, ketinggian sekian, kecuraman sekian, kalau mau dibikin rumah pun rumahnya harus jenis apa? Kan nggak boleh juga. Kita punya peristiwa yang sangat mengerikan di Sumedang.
Dulu perumahan yang di bukit itu longsor, korban. Nanti nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh rumah juga menimbulkan banjir. Di daerah Kerawang, Bekasi, perumahan menutup daerah aliran sungai, akses ke sawah ketutup. Akhirnya saya turun ngeberesin. Ini yang berikutnya adalah match dengan lingkungan. Para pemberi izin bukan hanya sekedar memberi izin, yang dibangunin match nggak dengan lingkungannya. Dia bersatu nggak, beradaptasi nggak. Itu yang disebut dengan ekosistem. Perumahan itu ada ekosistemnya. Sungainya nggak boleh berganggu, kawasan hijaunya nggak boleh terganggu. Kenapa? Karena manusia itu memerlukan ruang hidup bahagia. Ruang hidup bahagia itu kalau ada ruang terbuka hijau, sumber air yang memadai, sanitasi lingkungan yang bersih, akses transportasi yang nyaman, ini kan penting. Nah, hari ini Sumedang biasa. Kita bayangin 20 tahun ke depan ketika Rebana nanti sukses, bisa jadi Sumedang itu sudah setara dengan Bekasi. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang dengan baik, nanti stuck. Nanti kredit. Akhirnya uangnya cukup tapi rakyatnya depresi. Kita nggak mau. Ya. Jadi ini ya, nah itulah apa yang bisa menjaga ekosistem perumahan itu adalah karakter kebudayaan. Karena di kebudayaan Sunda itu diajarkan tata ruang dan tata lingkungan. Sampai sistematikanya ada itu dalam berada, dan arsiteknya itu sudah ada sekarang, ngerti. Dan hari ini saya dapat kabar ya dari salah satu dosen ITB yang di Inggris. Hari ini di Museum Oxford itu ternyata ada pujangga manik tersimpan di sana. Artinya bahwa peradaban pertama yang muncul diakui oleh dunia, yang sudah dalam bentuk tertulis dan itu pengembaraan seorang Sunda kuno, itu justru muncul di Inggris, dan itu hasil karya besar sastra budaya pujangga Sunda. Luar biasa itu. Nah, tinggal apa? Tinggal kita hari ini jangan menganggap itu adalah simbol peninggalan masa lalu yang harus hanya dipahami sebagai kronik dan mistik. Bukan, harus diterjemahkan dengan karya-karya ilmiah. Maka kalau Sumedang mendeklir diri puseur budaya Sunda, maka nanti harus terlihat puseur budaya Sundanya di mana, dalam sistem apa, hanya pegelaran kesenian atau tata laku kehidupan. Maka nanti Sumedang harus mereinkarnasi diri dari apa? Dari kerajaan Sumedang. Dan kemudian bagaimana karakternya? Tinggal dilihat manuskripnya. Dulu bangunan rumah kayak apa, gapura kayak apa, perkampungan kayak apa, sistematika kehidupannya. Dan kalau mau berani Pak Bupatinya adalah tetapkan desa-desa adat yang kepala desanya tidak dipilih oleh masyarakat, tapi dia lahir berdasarkan kesepakatan adat. Ayo, saya tantang. Berani wujudkan. Kenapa? Karena kalau nanti demokrasi berat. Kalau yang terpilihnya tidak ngerti sistem kebudayaan, bisa berantakan di sana. Nah, sehingga di Bali itu bahwa ada kepala desa, tapi kan ada kepala adat. Kepala adat lebih kuat kedudukannya dibanding kepala desa. Nah, ini kan kita harus belajar tentang itu. Belajar tentang itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini warga Sumedang mendapat kesempatan bertemu dengan orang yang selalu ingat terhadap jalan hidupnya. Ini penting. Ini orang tuh harus tahu, kata orang Sunda itu purwa daksina, purwa wiwitan, daksina lekasan. Orang yang ngerti dari mana dia berasal dan dari mana dia tumbuh. Nah, Bapak Ujang Arasirait itu dia ngerti bahwa berpolitiknya dimulai dari Sumedang. Bahkan suara tertingginya dari Sumedang kalau nggak salah itu. Tepuk tangan. Nah, dia ngerti. Karena dia ngerti, dia